Apakah dengan kejutan maka engkau bisa menunjukkan bahwa engkau lebih cinta daripada tanpa kejutan? Tidak juga. Karena kejutan itu hanya ngerjain orang saja menurut saya. Apalagi jika terkejutnya membuat dia serangan jantung, lebih bahaya lagi kan? Engkau bisa menyanyikan saya lagu cinta. You could sing me love song. Or just make me blue. Atau membuat saya sedih. Artinya dalam kehidupan rumah tangga, kadang ada romantis, tapi kadang juga tidak romantis. Bukan romantis itu yang membuat orang bisa bertahan. Lalu, for better or worse, baik dalam keadaan yang baik, ataupun dalam keadaan buruk, I'm with you. Saya selalu bersamamu. Itu yang lebih penting. Apa gunanya kita diberi begitu banyak harta tapi dia tidak bersama kita? Karena pada masa tua, jangan lupa ibu-ibu dan bapak-bapak, pada masa tua anak-anak pasti pergi. Mereka berkeluarga, mereka berkarir. Tinggal siapa? Tinggal 2 orang ini. Kalau sejak muda engkau tidak saling perhatikan, bagaimana waktu tua bisa saling memperhatikan? Saya pikir sulit juga. Memang ada pasangan-pasangan yang begitu baik hati, pada saat muda kurang diperhatikan, tapi pada saat tua ketika pasangannya sakit, dia masih mau merawatnya. Itu begitu mulia menurut saya. Dan itu tidak gampang. Kalaupun ada yang tidak mau mengurus karena pernah disakiti, saya juga tidak menyalahkan. Saya memaklumi. Tapi kalau engkau mau hidupmu lebih mulia di hadapan Tuhan, sudahlah, tinggalkan kebencianmu, layanilah dia. Maka engkau akan mulia. Bukan hanya sekedar orang yang nanti waktu meninggal ya orang biasa saja. Orang lain juga seperti itu kok. Kalau disakiti ya benci. Tapi engkau disakiti, engkau masih bisa melayani, itu mulia. Maka kualitas kita di hadapan Tuhan beda dengan orang lain. There are plenty of fish in the sea. Ada banyak ikan di laut. Flocks of birds on the rise. Ada banyak burung di perbatasan, di langit. Baby, not for me. Sayangku, itu semua bukan untuk saya. Atau tidak membuat saya tertarik. Kenapa? Cause I live in paradise. Karena saya sudah tinggal di surga. Tinggal bersamamu lah, saya sudah tinggal di surga maksudnya. Jadi tidak penting ada berapa banyak burung, berapa banyak ikan. Ya. Atau tidak berapa penting berapa banyak ikan dicuri orang sehingga kita harus bom kapal orang. Saya tidak tahu apakah itu solusi yang baik ya, membom kapal orang. Tapi ada orang-orang yang memang perlu dibom. Ya. Diusir-usir tidak mau pergi ya harus dibom. Saya tidak tahu. Jika malaikat maut datang menjemput kamu, menjemput pasanganku, saya akan berkata padanya, don't you dare, jangan berani-berani. Karena lebih baik saya diambil dulu daripada dia. Artinya saya merelakan nyawa saya pun saya relakan agar pasangan saya tidak diambil. Ini adalah mulia sekali bukan? Nah, kita dengarkan lagu ini. Yosi akan mengiringi saya. Baik hidup ini berupa berkat ataupun kutukan. Ada orang merasa hidupnya diberkati, ada orang merasa hidupnya dikutuk. Baik itu keadaannya menyenangkan atau buruk, saya mencintaimu. Saya pikir ini yang bisa membuat kita bertahan dalam rumah tangga kita, di dalam komunitas, di dalam pertemanan kita. Kalau ini bisa kita pertahankan. Maka Yesus katakan barang siapa tidak membenci orang tuanya, maka ia tidak pantas menjadi muridku. Itu artinya apa? Barang siapa lebih memfokuskan diri kepada orang tua, kepada karya-karya di dunia ini, tetapi lupa nanti akan kembali kepada Tuhan, sehingga lupa memfokuskan diri kepada Tuhan juga, maka jelas ia tidak pantas jadi murid Yesus. Memang tidak minat kok. Ya kan? Tidak minat, kenapa dipaksa-paksa? Seperti hari ini Anda ke PD Bunda Kudus. Karena Anda berminat untuk datang. Kalau tidak minat, perlukah dipaksa-paksa? Atau bisakah Anda dipaksa-paksa? Misalnya,
Ibu Evina dan teman-teman menjanjikan, siapa datang nanti akan pulang bawa sekarung beras pulang misalnya. Lalu Anda datang, itu bukan pede namanya cari makan. Tidak kan? Karena Anda mau berdoa bersama. Karena Anda mau mendengarkan firman Tuhan. Karena hari ini kita mendapatkan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus membangun hidup rohani kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita harus menjadi murid Yesus. Saya tidak mengatakan bahwa orang tidak boleh mempunyai rasa tidak suka kepada orang lain. Bisa. Tapi bukan itu alasannya bahwa lalu kita tidak memperhatikan kepentingan orang itu lagi. Kita adalah manusia sosial. Dan kita sama-sama merasakan kesukaan, penderitaan kita rasakan bersama. Hari ini AC-nya ada masalah sedikit sehingga kurang dingin, kita semua merasa. Ada yang kipas-kipas, ya. Makin kipas makin panas. Kenapa? Karena semakin kipas kita semakin keluar energi, kalori yang makin panas lah, jelas. Saya mau kipas juga, tapi ya tidak pantas saya kipas-kipas di sini, bukan? Nggak apa-apa. Nah, tentu juga saya tahu diri, saya tidak akan membuat penderitaan Anda lebih panjang lagi. Artinya khotbah juga jangan terlalu panjang. Apalagi nanti sebagian dari Anda akan mengikuti misa kudus, sehingga memang tidak boleh lama-lama. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan bahwa hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa mendengar firman Tuhan. Dan menurut saya, Yesus adalah ahli perang yang baik loh, ahli strategi perang. Lihat dia katakan, jika ada orang mau berperang, tentaranya cuma 10.000 orang saja, mau melawan negara yang tentaranya 20.000 orang, lebih baik dia cepat berdamai dengan negara itu, supaya apa? Supaya tidak mati konyol. Sudah tahu cuma 10.000 orang, berperang pasti habis. Mau 10.000, mau 20.000, kalau berperang pasti ada yang meninggal dunia, bukan? Jadi tidak ada peperangan yang sungguh-sungguh membuat orang bahagia. Yang ada hanya korban saja. Dalam hidup kita juga, tidak semua masalah harus diselesaikan dengan perang dan pertengkaran. Negosiasi, perundingan, saling mengerti, ini jauh lebih penting daripada kita berperang. Karena perang akan melukai orang. Dan itu akan jadi masalah besar. Saya katakan Yesus ada ahli strategi perang loh. Usulnya adalah berdamai. Karena orang merasakan, oh gengsi dong, masa berdamai dengan dia. Dia yang salah, dia tidak minta maaf, kenapa saya yang minta maaf? Nah ini dia, artinya kita memang tidak mau damai. Kalaupun orang tidak mau minta maaf pada kita, senangkah kita hidup dalam keadaan seperti itu? Karena ketika kita membenci orang, orang yang dibenci tidak merasa apa-apa. Tetapi kita yang membenci, kita menderita loh. Makan ingat dia, tidur ingat dia. Ya. Saya katakan orang yang membenci orang lain, itu artinya dia pernah mencintai orang lain. Betul tidak? Kalau tidak, ngapain benci dia? Suami yang membenci istrinya, karena dia dulu pernah sungguh-sungguh mencintai. Sungguh-sungguh menyukai. Karena rasa suka tidak ada lagi, maka jadilah benci. Kalau memang tidak ada hubungan apa-apa, saya pikir kita tidak akan terlalu kasih perhatian untuk hal seperti itu. Jadi bersyukurlah jika kita masih dibenci orang. Berarti orang itu pernah mencintai kita. Bersyukurlah jika kita dikritik orang. Berarti kita mempunyai kelebihan. Orang iri pada kita ini berarti kita punya kelebihan. Orang mengkritik kita itu juga sebenarnya adalah dia ingin kita lebih sempurna. Betul tidak? Misalnya tim pujian kita ini hari ini sudah bernyanyi dengan sangat bagus. Kalau seandainya mereka ada kekurangan, kita beri saran pada mereka, kita kritik. Bu, mungkin soundnya ini, mungkin mic-nya terlalu dekat atau terlalu jauh dan sebagainya, sehingga kami di situ kurang dengar dan sebagainya. Itu kan masukan yang baik. Supaya lain kali tampil lagi, sudah bisa mengatur lebih baik lagi. Kan begitu. Jadi kritikan pun itu adalah satu perhatian pada kita sebenarnya. Tergantung bagaimana saya menyikapinya. Saya menyikapinya sebagai orang meremehkan saya, atau dia mau saya lebih sempurna. Kita mengatakan bahwa, ini tidak apa-apa, ini kritikan yang membangun. Sebenarnya tidak ada kritikan yang membangun. Saran yang membangun itu ada. Kritikan yang membangun itu sebenarnya tidak ada. Kritik ya kritik. Biasanya konotasinya buruk.
Tapi kalau kita mau berpikir positif, itu sebenarnya adalah baik. Yang Yesus katakan apa? Berdamailah, hindari pertumpahan darah. Hindari luka yang tercipta dengan tidak perlu. Jangan berpikir ketika saya sudah berhasil marah-marah, maki orang, lalu saya puas. Puas dalam hati, tapi sebenarnya kita sedang melukai orang lain dan melukai diri kita sendiri. Tidak ada kepuasan dengan memarahi orang. Hari ini kita belajar dari Yesus. Untuk menjadi murid Yesus yang baik, hendaklah kita fokus kepada kehidupan kita. Nah, bagaimana fokus kepada Yesus sebagai muridnya? Apakah harus setiap hari ikut firman dan sebagainya, dengar firman? Tidak juga sih. Kalau kita bisa melakukan tanggung jawab kita dengan benar setiap hari, berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi, ini sudah namanya memfokuskan diri. Kenapa? Karena Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk hidup baik. Itulah firman Tuhan. Itulah fokus. Kalau kita sibuk mencari uang sehingga kita lupa akan keluarga kita, kita sedang tidak menuruti firman Tuhan berarti. Kalau kita sibuk melayani sehingga kita lupa akan memperhatikan keluarga kita, saya pikir kita ini tidak mendengar firman sebenarnya. Tidak terlalu susah untuk memberikan fokus kepada Tuhan sebenarnya. Saya pikir Yesus tidak memberikan beban yang berat pada kita. Jangan pernah kita merasa bahwa jadi murid Tuhan ini susah banget ya. Harus membenci orang tua, harus meninggalkan harta, harus hidup miskin. Kata siapa sih? Saya melihat itu murid-murid Tuhan hidup cukup kok. Cuma ukuran cukup ini jangan diukur dengan ukuran manusia. Seringkali ini jadi masalah. Punya berapa ya habiskan berapa. Atau ditabung sebagian. Jangan tidak punya segini kita mau habiskan segini. Nah ini jadi masalah. Jadi masalah dari siapa? Dari kita juga. Oh dia bisa kaya seperti itu. Kenapa saya tidak boleh? Boleh. Apakah usahamu juga sama dengan dia? Pertanyaannya. Apakah engkau perlu sebanyak yang dia punya? Apakah engkau sanggup menanggung beban yang ditanggung oleh orang kaya? Ini juga satu masalah. Orang kaya bebannya pasti lebih banyak loh. Beban batin daripada orang yang tidak kaya. Ada banyak orang kaya tidur pun susah. Ranjangnya mahal tidak? Mahal. Tidur susah. Ada banyak orang hanya tidur di tikar dan lantai saja. Bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan dibangunkan pun tidak bangun-bangun. Wah, luar biasa ya. Kalau mati lain lagi ceritanya. Mati itu adalah satu pembebasan loh. Ya kan, mati tidak ada lagi panas, tidak ada macet lagi, tidak ada lapar, sudah selesai. Cuma kan tidak semua orang mau cepat-cepat. Keinginan untuk memiliki sesuatu, ini juga menjadi masalah bagi kita. Karena kalau kita menganggap bahwa apa yang kita punya adalah milik kita, maka kita sulit melepaskan. Misalnya orang memberikan kolekte. Memberi kolekte itu apa sebenarnya sih? Itu adalah saya ikut mengambil bagian agar apa yang dikumpulkan bisa digunakan untuk lebih banyak orang lagi. Itu ikut mengambil bagian. Nah, ikut mengambil bagian itu ya sukarela tentu saja. Jangan dipaksa. Jangan juga saing-saingan dengan orang lain. Oh, dia bisa, kenapa saya tidak? Oh, itu yang menarik sumbangan senang itu. Kalau orang saing-saingan seperti itu. Maka saya lihat ini terakhir ini orang Katolik sudah mulai-mulai ya. Saya anjurkan janganlah. Kalau bikin malam dana, bikin lelang dan sebagainya, itu pakai joki. Wah, lelang pakai joki loh. Jadi kamu ditugaskan, kamu teriak 100 juta ya, kamu 200 juta ya. Nah, kalau kamu suruh teriak 100, nanti kami akan panas-panasi yang punya uang banyak. Masa dia 100 engkau tidak? Padahal yang 100 itu yang palsu, itu joki saja. Hati-hati loh, itu penipuan. Itu membangkitkan kesombongan orang seakan-akan dia yang paling hebat. Memberi adalah memberi dengan sukarela. Satu kali di satu gereja ada isu bahwa di gereja itu ada banyak setan. Lalu pastor tua minta tolong kepada orang yang ahli mengusir setan. Tolonglah ke gereja saya usir setan. Oke, dia datang. Jadi malam ini saya nginap di kamar mana, pastor? Ya enggak tuh. Kamu kan mau mengusir setan di gereja. Ya sudah nginap di gereja, masa di kamar?
Setannya di gereja. Ya sudahlah, nginap di gereja dia. Malam hari dia tidur di dekat altar. Ya. Jam 9 masih sepi. 10 makin mencekam. 11 makin mencekam. Kenapa mencekam? Karena pikiran dari setan. Ya. Kalau tidak mikir, ya tidak mencekam. Nah, sering banyak orang takut setan karena dia sendiri merasa takut. Jam 12, muncul dia. Besar. Dari belakang. Besar, hitam, berbulu, taringnya panjang. Papo, datang kan. Meskipun dia sudah biasa usir setan, dia takut juga loh lihat sebesar itu. Biasa setan yang diusir kecil-kecil, ini besar. Panik. Bukannya berdoa, dia panik. Waktu dia panik, dia lihat ada apa. Oh, ada salib. Dia ambil salib, dia lempar. Waktu dilempar, setannya berkelit. Nggak kena. Jadi setannya ini lincah sekali, bisa berkelit. Ya. Nggak kena. Ada apa lagi? Oh, ada Alkitab. Dia ambil Alkitab, dia timpuk juga. Berkelit lagi, tidak kena juga. Setannya ketawa. Hehehe, kamu terlalu banyak nonton film horor. Karena dalam film horor kalau lempar salib, setan lari. Saya mah tidak takut. Lempar Alkitab, setan lari. Tidak. Jadi nggak ada yang ditakuti. Setan makin dekat. Akhirnya ada apa lagi? Kantong kolektor. Dia ambil kantong kolektor. Belum juga dia lempar, dia angkat aja. Setannya lari terbirit-birit. Kenapa? Karena itu adalah setan pelit. Di gereja banyak itu setan pelit seperti itu ya. Pastor cerita tentang penderitaan, tidak mempan. Itu orang lain menderita, saya enggak kok. Jadi salib tidak mempan. Pastor berkhotbah sampai berbuih-buih, Alkitab sudah bolak-balik berapa kali, tetap tidak mempan. Itu kan cuma firman Tuhan, tidak ada hubungan dengan saya. Tapi begitu kantong kolektor itu keluar, lari dia. Jadi di gereja itu ada setan pelit, setan terlambat, setan main HP, ya kan? Setan gosip, setan macam-macam. Atau setan yang suka masuk-masuk pastoran, ya kan, itu ada juga. Pastornya tidak tenang lagi hidupnya karena banyak setan di situ. Pastor itu punya kehidupan sendiri, jangan terlalu diganggu lah. Engkau melayani boleh, tapi jangan keterlaluan. Gantikan spray pastor, ini tidak perlu lah. Berarti engkau masuk kamarnya dong. Masih ada banyak orang lebih memerlukan perhatianmu. Keluargamu apakah sudah diurus? Orang-orang miskin apakah sudah diurus? Kalau belum, untuk apa hanya fokus pada pastor itu? Itu termasuk barang siapa tidak membenci pastor, maka dia tidak bisa menjadi muridku. Bukan berarti kita harus benci pastor. Artinya jangan fokus berlebihan. Fokus kita terutama adalah kepada Tuhan. Tugas kita lakukan dengan baik. Itulah akan lebih baik. Nah, semoga firman yang singkat pada hari ini bisa membantu kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kita juga bisa senantiasa menjadi murid Tuhan yang benar. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak mau kita membenci keluarga kita. Tuhan mau kita mencintai mereka, tetapi tidak lebih dari perhatian kepada Tuhan. Amin. Tadi Bu Ervina meminta saya duet bersama untuk menyanyikan satu lagu. Lagu ini kami pernah merekam bersama. Sudah lama tidak dengar, bolehlah mari kita dengarkan bersama-sama. Lagu ini berjudul Yijian Liu, sebuah hadiah. Hadiah ini apa? Yaitu Tuhan sendiri. Jika kita tidak mau, Tuhan tidak maksa. Hadiah akan dikasih ke orang lain. Bolehkah kita selesai nyanyi atau baru kolektor? Atau sekarang kolektor saja ya? Saya selalu siapkan kolektor setiap acara ya. Waktu misa juga saya siap. Jadi kalau saya sudah memberi, Anda jangan tidak. Mari. Romo Yandi sungguh luar biasa. Sekarang Romo Yandi bertugas di Pontianak. Jadi memang beliau khusus datang ke Surabaya. Kantong kasih saya dulu boleh? Oh. Tadi saya sudah pesan. Lucia. Oh, Ibu Tinuk. Kalau saya tidak memberi contoh, bagaimana orang bisa mencontoh, bukan? Nah, itu sebabnya mengapa saya harus pertama.
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin memang hari ini panas ya karena banyak umat, tetapi di bawah sudah dibelikan AC yang baru, jadi kita harapkan Rabu depan AC-nya dingin kembali, jadi nggak usah khawatir. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Catholic Center. Panas juga karena banyak orang, ya. Itu tanda-tanda yang baik. Jadi tidak selalu buruk, tanda-tanda yang baik. Selalu yang baik. Ya, Yosi akan mengiring kami. Romo mungkin mau menjelaskan lagu ini, tadi udah dijelaskan ya Romo artinya ya. Ya, kira-kira begitulah. Yosi.你见礼物，你收到没有？眼睛看不到。你心会知道，这一件礼物，心门外等候，只为了你准备，别人不能收。有一件礼物，你收到没有？眼睛看不到，你心会知道。礼物，心门外等候，只为了你准备，别人不能收。生命有限，时光也会走，如果你不珍惜，机会难留。礼物虽然好，如果你不要，你怎么能？了解马槽的婴孩是为你而来。亲爱的朋友，你是否了解最好的礼物是人子主耶稣。 Hadiah terbaik adalah Tuhan. Dia sudah ada di depan pintu hati kita. Kita lihat atau tidak lihat, kita mau terima atau tidak mau, tergantung kita. Karena Tuhan memberikan dirinya, Dia tidak pernah memaksa kita. Kalau kita menerima Dia, maka keselamatan juga kita dapatkan. Amin. 亲爱的朋友，你是否了解？ 马槽的婴孩是为你而来。亲爱的朋友，你是否了解最好的礼物是人子主耶稣？生命有限，时光 会走，如果你不珍惜，机会难留。礼物虽
否了解，最好的礼物是人子主耶稣，最好的礼物是人子主耶稣。Mari kita tunduk. Kalau kapan-kapan kita rekaman lagi lagu Mandarin, setuju nggak? Oh, jadi produser. Oke, mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sukacita dan juga kebersamaan ini. Lebih-lebih kami diingatkan kembali akan tujuan hidup kami. Kami diingatkan lagi akan cinta kami yang mungkin kurang sempurna. Tetapi Engkau berkenan membantu kami untuk membuatnya sempurna hari demi hari. Sedikit demi sedikit. Hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Bantulah kami untuk menjadi murid-Mu yang setia. Dan juga Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Semoga persembahan ini bisa digunakan dengan baik oleh teman-teman dari Bunda Kudus, agar lebih banyak orang lagi mengenal Engkau, lebih banyak orang lagi merasa bahwa ia tidak hidup sendirian, bahwa ada Tuhan yang mencintainya, merawatnya lewat saudara-saudara kami ini. Kiranya kami yang telah memberi, juga Engkau beri kesempatan untuk memberi lagi dengan menerima dari Engkau. Karena hanya orang yang mampu memberi yang akan menerima. Hanya orang yang mampu mempertanggungjawabkan rahmat, harta, kesehatan, kedudukan, dan juga kemuliaan yang datang dari Engkau, yang akan terus dibantu untuk mengembangkannya. Semoga Engkau memberkati kami semua dan keluarga kami, agar kami hidup damai sejahtera. Agar kami senantiasa boleh menjadikan keluarga kami sebagai teladan bagi keluarga-keluarga yang mungkin tidak seberuntung kami. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.